lagi dalam channel Septia ini. Kali ini saya akan bahas mengenai tentang undang-undang. Kira-kira undang-undang apa ya? Wah, ternyata saya akan bahas tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan. Yuk, simak penjelasannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang dijelaskan oleh Septi Anggraini, NIM 2105-11-0202, mata kuliah Hukum Bisnis, kelas PE2A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan membahas mengenai pangan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagai diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memiliki dasar hukum, yaitu yang pertama, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 garis miring MPR garis miring 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Penjelasan umum Undang-Undang Perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, meratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan ekonomi Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan pada transaksi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara. Tetapi, aktivitas perekonomian yang harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi peraturan di bidang perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yaitu: pertama, bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam membangun perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Yang kedua, bahwa peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam pengembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional, sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberi kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup kooperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Yang ketiga, bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam rangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Yang keempat, bahwa perdagangan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D perlu membentuk undang-undang tentang perdagangan ini. Selanjutnya menjelaskan tentang isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Kira-kira apa saja ya isinya? Yang pertama yaitu Bab 1, Ketentuan Umum, menjelaskan tentang pengertian-pengertian mengenai perdagangan seperti pengertian perdagangan, perdagangan luar negeri dan dalam negeri, perdagangan perbatasan, dan masih banyak lagi. Bab 2, Asas dan Tujuan, menjelaskan kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum,
adil, sehat, keadaan berusaha, dan masih banyak lagi. Terdapat kebijakan perdagangan dan pengaturan kegiatan perdagangan. Bab 3. Lingkup peraturan. Berisi mengenai lingkup peraturan perdagangan dan mengatur jasa yang dapat diperdagangkan. Bab 4. Perdagangan dalam negeri. Berisi peraturan, kebijakan, pengendalian, perilaku perdagangan, dan berbagai aspek yang bersangkutan pada perdagangan dalam negeri. Bab 5. Perdagangan luar negeri. Pada bagian ini dibagi menjadi 5 bagian yang dijelaskan pada pasal 38 sampai dengan pasal 54. Bab 6. Pembagian perbatasan yang dijelaskan pada pasal 55 sampai pada pasal 56. Bab 7. Standarisasi. Pada bab ini dibagi menjadi 2 bagian yang menjelaskan standarisasi barang dan jasa yang terdapat pada pasal 57 sampai pada pasal 64. Bab 8. Perdagangan melalui sistem elektronik. Perdagangan tidak hanya bisa dilakukan pada pasar saja, namun bisa dengan melakukan sistem elektronik. Bab 9. Perlindungan dan keamanan perdagangan. Di dalam perdagangan juga memiliki perlindungan dan keamanan yang dijelaskan pada pasal 67 sampai dengan pasal 72. Bab 10. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai jenis-jenis dalam perdagangan yang terdapat pada pasal 73. Bab 11. Menjelaskan pengembangan ekspor, yang dibagi menjadi 2 bagian mengenai pembinaan ekspor dan promosi perdagangan, terdapat pada pasal 74 sampai dengan pasal 81. Bab 12. Kerjasama perdagangan internasional dijelaskan pada pasal 82 sampai dengan pasal 87. Bab 13. Sistem informasi perdagangan dijelaskan pada pasal 88 sampai dengan pasal 92. Bab 14. Tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan yang dijelaskan pada pasal 93 sampai dengan pasal 96. Bab 15. Komite Perdagangan Nasional pada pasal 97 menjelaskan mengenai keanggotaan, biaya pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan. Bab 16. Pengawasan yang dijelaskan pada pasal 98 sampai dengan pasal 102. Bab 17. Penyelidikan dijelaskan pada pasal 103. Bab 18. Ketentuan pidana dijelaskan pada pasal 104 sampai dengan pasal 116 yang berisi sanksi-sanksi, peraturan, dan denda. Bab 19. Ketentuan penutup pasal 117 sampai dengan pasal 122. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini memiliki 19 bab dan terdiri dari 122 pasal yang di dalamnya sudahlah lengkap yang membahas mengenai tentang perdagangan. Nah, itu dia penjelasan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time.